Selamat datang di kuliah daring fisiologi hewan. Pada pertemuan kedua ini, akan dibahas mengenai 1. Struktur neuron. 2. Pengertian potensial membran rehat serta perannya dalam aktivitas neuron, stimulus. 3. Mekanisme pencetusan potensial aksi. 4. Depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, periode refraktor mutlak. 5. Mekanisme penghantaran potensial aksi. 6. Peran selubung mielin dan penghantaran saltatoris. 7. Fungsi-fungsi otak. 8. Analisis refleks spinal dan menunjukkan peran pentingnya bagi vertebrata. Dan yang terakhir, 9. Menunjukkan contoh aktivitas refleks. Struktur neuron merupakan sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan atau stimulus. Neuron dapat menerima, meneruskan, dan memproses stimulus, memicu aktivitas sel tertentu, dan melepaskan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya. Satu neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Sebuah neuron mempunyai satu badan sel, yang mempunyai sitoplasma, dan juga mempunyai nukleus atau inti sel. Selain neuron, dalam sistem saraf juga terdapat sel glia, yang berfungsi sebagai penyokong neuron. Berikut akan dijelaskan bagian-bagian neuron dan sel glia. Berikut akan dijelaskan mengenai neuron dan bagian penting lainnya, yaitu, 1. Dendrit. 2. Badan sel. 3. Inti sel. 4. Nerit. 5. Selubung mielin. 6. Sel Schwann. 7. Nodus Ranvier. 8. Oligodendrosit. 9. Sinapsis. Dendrit. Dendrit merupakan cabang pendek dari neuron. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Panjang dendrit sekitar 2 mikrometer, kira-kira 5-7 jumlahnya, dan mereka menonjol langsung dari soma dan cabang secara ekstensif. Mereka biasanya membentuk arborisasi seperti pohon di sekitar neuron, yang disebut pohon dendritik. Dendrit mengandung banyak ribosom, retikulum endoplasma halus, aparatus Golgi dan struktur sitoskeletal, yang menunjukkan bahwa ada aktivitas sintesis protein tingkat tinggi di dendrit selama transmisi sinyal. Badan sel saraf atau soma neuron. Soma dari sebuah neuron, yaitu, bagian utama dari neuron, mengandung banyak organel, termasuk retikulum endoplasma kasar dan poliribosom bebas. Secara umum, sebagian besar protein dihasilkan dari mRNA yang tidak bergerak jauh dari inti sel. Bagian bukit akson adalah domain khusus tubuh sel saraf tempat akson berasal. Sintesis protein dalam jumlah tinggi terjadi di wilayah ini, karena mengandung banyak butiran nisel, yang merupakan ribosom yang dibungkus dalam retikulum endoplasma kasar dan polibosom. Di dalam akson hilok, material diurutkan sebagai item yang akan masuk ke akson, seperti komponen arsitektur sitoskeletal akson, mitokondria, atau akan tetap berada di soma. Selain itu, bukit akson juga memiliki membran plasma khusus yang berisi sejumlah besar saluran ion kanal tegangan, karena ini paling sering menjadi tempat inisiasi potensial aksi. Inti sel saraf. Inti sel atau nukleus neuron adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Di dalam inti sel saraf juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Pada dasarnya, inti sel saraf mirip dengan inti sel pada umumnya. Nerit atau akson. Nerit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Nerit disebut juga akson. Nerit mirip dengan dendrit. Namun nerit hanya ada satu dan berukuran lebih besar dan lebih panjang dari dendrit. Di dalam nerit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti otot dan kelenjar. Walaupun diameter akson hanya beberapa mikrometer, namun panjangnya bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Fungsi nerit adalah untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Selubung mielin. Selubung mielin adalah selubung jaringan lemak yang melindungi sel saraf. Selubung mielin membungkus serat yang merupakan bagian panjang seperti benang dari sel saraf. Selubung melindungi serat ini, yang dikenal sebagai akson, sangat mirip dengan isolasi di sekitar kawat listrik. Selubung mielin ini memungkinkan impuls listrik mengalir dengan cepat dan efisien di sepanjang sel saraf.
Mielin dibentuk di sistem saraf pusat, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan saraf optik, oleh sel glial yang disebut oligodendrosit dan di sistem saraf tepi oleh sel glial yang disebut sel Schwann. Di sistem saraf pusat, akson membawa sinyal listrik dari satu badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Di sistem saraf tepi, akson membawa sinyal ke otot dan kelenjar atau dari organ sensorik seperti kulit. Setiap selubung mielin dibentuk oleh pembungkus konsentris dari proses oligodendrosit atau sel Schwann. Mielin mengurangi kapasitansi membran aksonal. Pada tingkat molekuler, di dalam ruas-ruas itu meningkatkan jarak antara ion ekstraseluler dan intraseluler, mengurangi akumulasi muatan. Struktur terputus dari selubung mielin menghasilkan konduksi, yaitu potensial aksi, melompat dari satu simpul Ranvier, melalui bentangan panjang mielin akson yang disebut nodus, sebelum mengisi ulang di simpul Ranvier berikutnya, dan seterusnya, hingga aktif, sampai mencapai terminal akson. Peran isolasi mielin ini penting untuk fungsi motorik normal, yaitu gerakan seperti berjalan, fungsi sensorik, misalnya mendengar, melihat atau merasakan sensasi nyeri, dan kognisi, misalnya memperoleh dan mengingat kembali pengetahuan. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Sel ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Theodor Schwann. Sel Schwann bekerja dengan menghasilkan lemak dan membungkus nerit berlipat-lipat, sampai terbentuk selubung mielin. Fungsi sel Schwann adalah untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk nerit, dan membantu generasi nerit. Dalam akson termielinasi, sel Schwann membentuk selubung mielin dengan ketebalan 0,15–1,5 mm. Sebuah sel Schwann yang termielinasi dapat mencapai panjang 100 mikrometer. Sehingga dalam 1 meter akson terdiri dari 10.000 sel Schwann. Akson dapat memanjang hingga lebih dari 1 meter. Celah antara sel Schwann satu dengan yang lainnya disebut nodus Ranvier. Pada sistem saraf pusat, selubung mielin terbentuk oleh oligodendrosit. Sistem saraf vertebrata bergantung pada selubung mielin untuk isolasi akson. Sel Schwann termielinasi mula terbentuk selubung mielin pada mamalia saat perkembangan janin. Sebuah sel Schwann membentuk seperti lembaran yang digulung kertas, dengan lapisan mielin di masing-masing gulungan. Lapisan dalam pembungkus membentuk selubung mielin sedangkan lapisan terluar bernukleus sitoplasma dan membentuk neurolema. Sel Schwann tidak termielinasi terlibat dalam pemeliharaan akson dan sangat penting bagi kelangsungan hidup neuron. Selubung mielin membungkus akson, namun tidak seluruh bagian akson dibungkus olehnya. Bagian yang tidak terbungkus inilah yang disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Panjang nodus Ranvier hanya sekitar 1–2 mm. Terdapat natrium, kalium, ATP, dan kalsium yang memungkinkan untuk menghasilkan potensial aksi. Adanya nodus Ranvier menyebabkan rendahnya kapasitas isolator listrik dan meningkatkan suatu resistensi tinggi, namun dapat mengganggu isolasi pada selubung mielin, sehingga memungkinkan impuls untuk melompat-lompat. Impuls yang melompat-lompat ini membuat pengiriman impuls sepanjang akson menjadi lebih cepat. Impuls yang melompat ini disebut hantaran saltatori. Oligodendrosit adalah sebuah sel penyokong yang menyediakan isolasi bagi sel-sel saraf dengan membentuk selubung mielin di sekitar akson. Fungsi oligodendrosit adalah untuk membentuk selubung mielin yang sama pada sistem saraf pusat dan sebagai sel penyokong. Oligodendrosit memiliki beberapa juluran memanjang yang masing-masing membungkus sepotong akson antar neuron untuk membentuk segmen mielin. Oligodendrosit hanya ditemukan dalam sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang tepatnya di dalam materi abu-abu. Oligodendrosit berasal dari zona ventrikel ventral dari embrio sumsum tulang belakang dan mungkin memiliki beberapa konsentrasi di otak depan. Mielinasi hanya terjadi di beberapa daerah otak saat lahir dan berlanjut sampai dewasa. Seluruh proses ini tidak lengkap sampai sekitar 25–30 tahun. Pembentukan oligodendrosit di otak orang dewasa dikaitkan dengan glial yang dibatasi sel-sel progenitor yang dikenal sebagai sel progenitor oligodendrosit. Neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi yang mengirimkan pesan dari sel saraf melintasi sinaps ke sel target. Sasarannya bisa sel saraf lain, atau sel otot, atau sel kelenjar.
Mereka adalah bahan kimia yang dibuat oleh sel saraf khusus untuk mengirimkan pesan. Neurotransmitter dilepaskan dari vesikel sinaptik dalam sinapsis ke celah sinaptik, di mana mereka diterima oleh reseptor neurotransmitter pada sel target. Banyak neurotransmitter disintesis dari prekursor sederhana dan berlimpah seperti asam amino, yang sudah tersedia dan hanya memerlukan sejumlah kecil langkah biosintesis untuk konversi. Neurotransmitter sangat penting untuk fungsi sistem saraf yang kompleks. Jumlah pasti neurotransmitter unik pada manusia tidak diketahui, tetapi lebih dari 200 telah diidentifikasi. Ada banyak cara berbeda untuk mengklasifikasikan neurotransmitter. Membaginya menjadi asam amino, peptida, dan monoamina sudah cukup untuk beberapa tujuan klasifikasi. Neurotransmitter utama, 1. Asam amino, contohnya adalah glutamat, aspartat, deserin, asam gamma aminobutirat, GABA, glisin. 2. Pemancar gas oksida nitrat, karbon monoksida, hidrogen sulfida. 3. Monoamins, yaitu dopamin, norepinefrin atau noradrenalin, epinefrin atau adrenalin, histamin, serotonin. 4. Jejak amina, penetilamin, N-metilpenetilamin, tiramin, 3-iodotironamin, oktopamin, triptamin. 5. Peptida oksitosin, somatostatin, substansi P, kokain dan transkrip yang diatur amfetamin, peptida opioid. 6. Purin, adenosin trifosfat, ATP, adenosin. 7. Katekolamin, dopamin, norepinefrin, epinefrin. 8. Lainnya, asetilkolin, anandamid. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Sebuah sinapsis menyediakan koneksi antar neuron yang memungkinkan informasi sensorik mengalir di antara mereka. Pada bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus akson. Kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter dapat berupa asetilkolin dan kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Fungsi sinapsis adalah untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain.